Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadanya. Sejenak kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memandu seluruh perjalanan hidup kita sepanjang satu hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus, yang kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur atas anugerah napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani dan melaksanakan segala aktivitas kehidupan sepanjang hari ini, kami kembali ingin menetapkan hati kami untuk mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hidup kami boleh menjadi tanah yang baik, di mana setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi kesaksian hidup kami yang semakin memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 12 Maret 2022, tertulis di dalam kitab Injil Markus pasal ke-10 ayat 26 dan 27. Markus pasal 10 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ingvar Kamprad, seorang pria berumur 89 tahun asal Swedia, merupakan salah satu miliarder pemilik perusahaan retail furniture terbesar, IKEA. Walaupun kini ia menjabat sebagai dewan penasehat di perusahaan yang ia dirikan tersebut, kisah perjalanan kesuksesannya cukup bisa membuat kita berdecak kagum. Kamprad telah mendedikasikan hidupnya untuk membangun perusahaan retail furniture ini selama lebih dari 70 tahun. Hingga saat ini ia mampu memiliki nilai kekayaan fantastis mencapai 39,3 miliar US dollar dan menempati posisi orang terkaya dunia ke-10 dalam daftar miliarder milik Forbes. Mengutip Business Insider, Kamprad mampu mencapai kesuksesan dengan terus menetapkan etos kerja pribadi dan profesional dalam setiap inovasi yang ia keluarkan. Pria yang lahir di Swedia pada tahun 1926 ini memang memiliki bakat bisnis sejak kecil. Saat usianya masih menginjak 5 tahun, ia sudah berjualan tiket pertandingan untuk mendapat pemasukan pribadi. Menginjak usia 10 tahun, Kamprad kecil memulai berjualan pernak-pernik musim libur kepada tetangga dekat rumahnya. Di usia 17 tahun, Kamprad mendapatkan uang dari ayahnya.
sebagai hadiah karena mampu mendapat nilai bagus di sekolah. Ia pun menggunakan uang tersebut untuk mendirikan IKEA di tahun 1943. Ia tidak memperkenalkan bisnis yang ia jalani tersebut hingga usahanya menginjak usia 5 tahun. Pada awalnya Kampat hanya berjualan furniture sederhana seperti bingkai foto. Namun semakin lama bisnisnya pun berkembang sangat signifikan. Nama IKEA sendiri ia ambil dari akronim namanya, Ingvar Kamprad, serta nama desa dan keluarga tempat ia dilahirkan, Elmtarkt dan Agunnaryd. Pada tahun 1956, Kamprad melakukan inovasi dalam dunia perbelanjaan furniture dengan memperkenalkan metode flat packing. Metode ini memperbolehkan konsumen untuk membeli furniture secara satuan sehingga mampu mendesain sendiri interior yang diinginkan. Kamprad mulai memindahkan markas IKEA dari Swedia ke Denmark pada tahun 1973. Namun perusahaannya kini sudah memiliki markas besar di Belanda. Hingga saat ini IKEA telah memiliki 375 toko yang tersebar di 47 negara di dunia, dan salah satunya tentu ada di Indonesia. Total aset Kamprad pun mencapai 3,6 miliar US dollar. Selain bidang furniture, Kamprad juga melebarkan bisnisnya di dunia makanan dengan mendirikan IKEA Food Service. Tahun lalu, IKEA Food Service mampu menyumbang 1,7 miliar pendapatan. Selain dikenal sebagai pebisnis dan inovator ulung, Kamprad juga merupakan sosok yang luar biasa. Walaupun memiliki aset kekayaan sangat banyak, Kamprad dikenal masyarakat sebagai pribadi yang rendah hati. Menurut laporan yang ada, ia tetap memilih untuk berpergian dengan pesawat kelas ekonomi, tinggal di hotel murah, dan mengendarai mobil Volvo yang sama yang sudah ia miliki sejak 20 tahun yang lalu. Demikian kisah bermakna dari seorang miliarder yang bernama Ingvar Kamprad. Apa yang hendak kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga miliarder dari Swedia, Ingvar Kamprad? Yaitu bagaimana kita mempergunakan kekayaan kita bukan untuk pribadi kita saja, memperkaya diri kita dan keturunan kita 2 generasi, 7 generasi ke depan. Tetapi bagaimana kita mempergunakan setiap kekayaan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau mempergunakannya untuk kerajaan Allah? Atau justru kita sedang membangun kerajaan kita sendiri dan melalaikan, melupakan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Itu sebabnya Markus 10 ini dalam sebuah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah seorang kaya yang bertemu dengan Yesus, berlari-lari mendapatkan dia, bahkan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Namun ketika Yesus mengatakan kepadanya, "Pergilah, juallah semua milikmu," maka ia berpaling daripada kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, permintaan Yesus kepada orang kaya ini, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga.
sangat berat dilakukannya. Itulah sebabnya Yesus memberikan peringatan bahwa orang kaya yang tidak memiliki Allah di dalam kehidupannya, atau orang kaya yang tidak mempergunakan kekayaannya untuk kerajaan Allah, maka sangat sukar orang tersebut masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan artinya tidak boleh atau tidak bisa. Tapi selama orang kaya itu bergantung kepada kekayaannya di dalam kehidupannya, ini bukan bergantung kepada sumber atau sang pemberi kekayaan itu, dan melakukan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi kekayaan itu, maka sangat sukar dia memasuki kerajaan Allah. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katanya di sini. Bagi manusia mungkin hal itu mustahil, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita diberkati dengan kekayaan materi, pergunakanlah itu untuk melayani kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu hari lepas hari. Sehingga dengan kekayaan, kepintaran, posisi, jabatan yang kita miliki, kita melayani Tuhan dan kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Percayakanlah hidupmu dan lakukanlah apa yang menjadi tugas kita selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan telah memberikan keselamatan dan anugerah hidup yang kekal. Bahkan Tuhan telah percayakan kerajaan-Nya kepada kita. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan bagaimana seorang yang kaya, yang dilimpahi harta yang begitu luar biasa, namun kami mau tetap hidup dalam rendah hati. Bahkan mempergunakan semuanya ya Tuhan untuk kerajaan-Mu. Biarlah kami terus mengingat akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah dan termulilah Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami, harta milik kami, apapun itu bentuknya. Kami persembahkan ya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan kerajaan-Mu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, ajar kami untuk semakin mengerti akan kehendak dan rancangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.